Kami Serikat Buruh Serbundo Kalteng sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketum bersama Bapak Sekjen yang berupaya untuk melihat langsung dan bertemu langsung dengan kami, walaupun kami baru tumbuh, belum berkembang begitu besar. Namun inisiatif Pak Ketum bersama Pak Sekjen ini bertatap muka langsung. Apa yang terjadi di sini? Saya mewakili teman-teman semua dari keanggotaan Serbundo yang ada di Kalimantan Tengah. Saat ini kita memiliki 6 pengurus basis. Mudah-mudahan Serbundo ini akan menjadi pioner, akan menjadi teladan yang baik. Bagaimana kita hadir di perusahaan dengan Serbundo, dengan baju Serbundo yang kita pakai, merupakan tumbuh harkat martabat kita setiap waktu. Saya kira ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketum dan Bapak Sekjen. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat malam, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bapak Ketum dan Bapak Sekjen yang saya hormati, juga Bapak Korwil dan Bu Sek yang kami kasihi. Tak lupa semua pengurus basis KKP 3, juga 2 kepengurusan dari 2 perusahaan yang tidak sempat hadir, juga semua anggota Federasi Serikat Serbundo yang kami kasihi. Pertama-tama saya mengatas nama semua anggota Federasi Serikat Serbundo KKP 3 menyampaikan selamat dan banyak terima kasih kepada rombongan Bapak Ketum yang telah mengunjungi kami. Semoga dengan kedatangan rombongan Bapak Ketum dan adanya masuk Serikat Buruh di KKP 3 membawa perlindungan bagi kami karyawan di KKP 3 dan dapat bekerja sesuai undang-undang yang berlaku. Dan juga dengan adanya masuknya Serikat Serbundo, bukan kita seenaknya bertindak sesuka hati, bekerja sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Pertemuan ini harus berharga bagi kita. Kemudian Serbundo itu kantor pusatnya di Medan. Kalau kantor pusat Serikat Buruh biasanya itu di Jakarta, dekat dengan pejabat-pejabat. Jadi kalau Serbundo, ketua umumnya, sekjennya, korwilnya, DPC-nya itu dan juga ketua basisnya memang kurang dekat dengan pejabat. Kenapa? Kalau saya dekat dengan pejabat, tidak sampai saya ke sini. Lebih penting bagi kami adalah anggota daripada pejabat itu sendiri. Pejabat itu siapa? Ya ada pemerintahan, ada juga ya, orang lemar. Tadi Korwil sudah mengatakan bahwa yang menggagasi pertama adanya RSPO. RSP itu prinsip dan kriterianya supaya mendapat sertifikat ekspor ke luar negeri, supaya dikeluarkan, ada syarat-syaratnya. Dulu tidak ada itu di buruh perkebunan sawit, tidak ada dulu. Akhirnya kita membuat protes kepada siapa? Kepada RSPO, karena mereka ada rapat tahunan. Anggota Serbundo sebanyak 7.000 orang itu unjuk rasa di Medan, mengatakan supaya hak-hak buruh perkebunan di kelapa sawit
itu dibela. Harus ada aturannya di RSPO. Itulah sampai sekarang. Makanya ada prinsip dan kriteria RSPO. Itu kita ambil. Jadi kita meletakkan sejarah sebenarnya. Meletakkan sejarah di perkebunan sawit. Bahwa kita mendorong adanya perlindungan buruh di perkebunan kelapa sawit. Walaupun sekarang teman-teman rasakan itu belum sempurna, tetapi sudah ada landasan kita yang bisa kita jadikan acuan ke depan. Tetapi harus belajar. Apa itu kriteria? Banyak. Itu harus kita pelajari. Jadi siapa yang belajarnya? Semua harus baca. Kalau zaman sekarang kan belum bisa Google. Dilihat prinsip RSPO mengenai masalah buruh perkebunan sawit. Ada seperti itu. Kemudian kenapa Serbundo di samping tadi pusatnya di Medan, kenapa kita hanya buruh perkebunan sawit? Kalau serikat buruh yang lain itu ada mereka di manufaktur, ada mereka di pertambangan, ada mereka di mana-mana. Kalau Serbundo hanya di perkebunan sawit, Serbundo di Indonesia. Kenapa? Supaya kita lebih fokus. Jumlah buruh sawit di Indonesia itu 22 juta. Luas yang paling terbesar di dunia. Kemudian juga luasnya yang paling terbesar di dunia, hampir 25 juta. Kalau negara Malaysia itu hanya 20 juta itu, lebih besar luas perkebunan sawit kita daripada negara Malaysia. Tetapi produk dari Malaysia itu lebih unggul dari produk Indonesia. CPO-nya mereka lebih banyak, tetapi luasnya kita banyaknya juga kita sebenarnya. Tetapi Serbundo harus kuat. Kuat itu seperti apa? Ada tujuan perjuangan kita. Yang pertama perjuangan kita apa? Kita harus berjuang secara politik. Politik itu apa? Termasuk hak-hak kita. Itu perjuangan politik. Kenapa? Karena hak-hak kita itu dijamin oleh undang-undang. Tadi dikatakan bahwa yang membela, Korwil mengatakan buruh itu adalah serikat buruh. Nah, serikat buruh itu ada undang-undangnya. Itu politik. Siapa yang membuat undang-undang? Siapa yang tahu? Yang membuat undang-undang siapa? DPR, lembaga legislatif. Itu yang membuat undang-undang. Itulah kebijakan. Kita juga punya jaringan di nasional, namanya buruh perkebunan sawit. Ada kita, ada dari serikat-serikat yang lain, banyak. Nah, kita sudah mendorong ke pemerintah, mendorong ke legislatif DPR RI supaya dibuat undang-undang buruh perkebunan sawit. Belum ada undang-undang buruh perkebunan sawit. Yang ada itu undang-undang manufaktur. Yang ada undang-undang di industri. Apakah sama industri dengan kebun sawit? Beda. Kalau di industri itu yang bekerja siapa? Mesin. Pabrik itu mesin yang bekerja. Kalau kita yang bekerja, kita yang mendodos, kita yang menyegrek, kita yang bawa buahnya, kita yang mengambil perondolan, kita yang mengukur, itu mengeluarkan keringat. Mesin tidak mengeluarkan keringat. Tapi kenapa sama upah kita dengan mereka? Harus ada kebijakan yang melindungi buruh perkebunan sawit. Harus ada. Tidak boleh tidak. Tetapi kita kuat. Kalau belum bisa nasional tadi karena cukup panjang, kita buat melalui Perda. Tahu Perda? Peraturan daerah. Itu dibuat lembaga legislatif di daerah. Nah, makanya kalau di Medan kan banyak teman-teman kita di DPR. Ya akan kita buat. Nanti ini jadikan model ke Kalteng, model ke Kaltim, model ke tempat lain. Supaya terlindungi buruh perkebunan sawit. Baru nanti kita buat nasional. Jadi dari bawah dulu dia. Iuran itu darah kita. Karena darah kita penting supaya mengalir. Bayar iuran. Karena iuran itu ada pembagiannya.
dibagi ke basis, dibagi ke DPC, dibagi ke Korwil, dan dibagi ke DPP. Walaupun sedikit, itu menunjukkan solidaritas kita. Kita peduli sama serta itu, dan itu wajib hukum. Terima kasih telah menonton video ini. Federasi Serbundo. Jangan lupa like, share, komen,